Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Napitupulu. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal biologi UM UGM 2019. Di video yang sebelumnya sudah ada ya, part 1 bagian yang pertama, nomor 1 sampai nomor 3. Yang ini di video kali ini nomor 4 sampai nomor 7. 4, 5, 6, 7. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat pembahasannya. Check it out. Ini dia. Soal nomor 4. Apabila seorang penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya, namun masih dapat merasakan sentuhan pada anggota badan tersebut, maka dapat diduga bahwa jaringan saraf yang rusak adalah saraf titik-titik. A. Eferen, B. Aferen, C. Intermedier, D. Sensorik, E. Tepi. Kira-kira apa jawabannya, Dek? Ya, jawabannya adalah A. Eferen. Eferen itu sama dengan saraf motorik. Kenapa jawabannya A? Karena di sini poin di soal adalah lumpuh, kelumpuhan ya. Kelumpuhan itu adalah salah satu ciri kalau jaringan saraf motorik yang rusak. Jadi masing-masing saraf, biasanya 3 ya, sensorik, motorik, dan penghubung itu memiliki ciri-ciri ketika mengalami kerusakan. Nah, kita lihat masing-masing ciri-cirinya. Yang pertama sensorik, nama lainnya aferen. Itu ciri-cirinya adalah mati rasa, kesemutan, kulit seperti terbakar, tubuh nyeri, gangguan kesadaran akan posisi tubuh. Makanya di soal ini kan dia lumpuh tidak total, artinya dia bisa merasakan. Dia bisa merasakan berarti sensoriknya masih bagus, aferennya masih bagus. Sementara kan diminta yang rusak, makanya jawabannya eferen. Secara motorik atau eferen nama lainnya, jika rusak, apa yang terjadi? Badan lemas, atrofi otot, ototnya melemah, paralisis atau kelumpuhan. Nah ini dia. Jadi kalau lumpuh itu yang rusak adalah motorik atau eferen. Ini diingat ya poin-poinnya. Yang ketiga itu adalah saraf otonom atau intermedia atau penghubung. Mata kering, konstipasi, keringat berlebihan, mulut kering, pusing, tidak mampu merasakan sakit dada, gangguan kandung kemih. Nah, berarti di sini jawabannya yang tepat adalah A. Oke, bisa kan deh ya? Bisa dipahami? Soal nomor 5, organisme multiseluler dengan jaringan sejati, simetri bilateral, triploblastik, dan acelomata merupakan ciri anggota filum titik-titik. A. Platyhelminthes, B. Nemathelminthes, C. Annelida, D. Porifera, E. Protozoa. Kira-kira apa jawabannya, Dek? Ya, jawabannya adalah A. Platyhelminthes. Kenapa Platyhelminthes? Cluenya ada di acelomata. Acelomata itu artinya hewan yang tidak memiliki rongga tubuh, ya. Jadi tidak memiliki rongga tubuh itu adalah udah pasti Platyhelminthes. Nema itu sudah punya tapi rongga tubuhnya semu. Annelida itu sudah punya dan rongga tubuhnya asli atau sejati. Oke, kita lihat masing-masing pengertiannya. Multiseluler itu lawannya uniseluler. Udah tahu ya, ini udah umum ya. Multiseluler itu adalah bersel banyak, uniseluler bersel satu. Nah, udah pada tahu lah. Kita termasuk manusia termasuk kemana, Dek? Multiseluler ya. Uniseluler itu kayak bakteri ya. Ada juga beberapa jamur. Virus enggak ya? Uniseluler itu bukan virus karena virus bukan sel. Amuba bisa. Kemudian bilateral dan lawannya itu adalah radial simetris. Bilateral simetris itu adalah satu bidang. Kalau radial simetris itu adalah lebih dari satu bidang. Ini adalah masalah pembagian tubuh. Kalau dibagi tubuhnya hasil pembagiannya sama gitu loh. Namun kalau radial itu kan pembagiannya itu banyak dan biasanya radial simetris itu bentuk tubuhnya membulat ya. Contohnya ada di situ. Diploblastik itu lawannya triplo. Nah, ini artinya berlapis dua ya, tubuhnya berlapis dua, cuman ektodem dan endodem, sementara triplo
endodem, mesodem, dan ektodem. Kalau aselomata seperti yang abang bilang tadi, artinya tidak punya rongga tubuh sejati. Contohnya platyhelminthes. Makanya jawabannya itu adalah A, platyhelminthes, karena memang cluenya tidak memiliki rongga tubuh sejati. Pseudoselomata, pseudo itu semu ya, punya rongga tubuh yang semu, artinya belum asli, belum sejati. Contohnya nemathelminthes. Sementara selomata ini nggak ada A-nya ya, berarti punya rongga tubuh sejati. Contohnya Annelida. Oke, dari sini sudah pasti ya jawabannya adalah A. Jadi adik-adik bisa banyak belajar di sini beberapa istilah untuk mengenai animalia, khususnya invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, karena materinya lebih ke invertebrata di soal nomor 5 ini ya. Jadi beberapa istilah-istilah seperti aselomata, pseudo, selomata, kemudian radial, bilateral itu dipahami lagi. Oke adik ya. Oke, mudah kok cara menjawabnya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke. Soal nomor 6. Jika dalam suatu ekosistem yang memiliki sumber daya terbatas, dijumpai sejumlah spesies yang dapat hidup bersama dalam kurun waktu yang lama, maka dapat disimpulkan bahwa tiap spesies A memiliki makanan yang berbeda, B memiliki populasi yang berbeda, C menempati relung ekologis yang berbeda, D memiliki peran pada level tropik yang berbeda, E tinggal di habitat yang sedikit berbeda. Khusus nomor 6 ini D, dibaca ulang soalnya kalau belum mengerti yang diminta apa ya, karena soalnya panjang. Oke, tanpa berlama-lama, jawaban yang paling tepat itu adalah C, menempati relung ekologis yang berbeda. Kenapa? Kita cek sumber daya terbatas di soal ya, tapi bisa hidup bersama dan waktunya lama pula gitu. Berarti kan spesies di sini adalah spesies yang berbeda, nggak sejenis gitu kan. Cuman di sini sumber daya artinya bukan sempit ya, tapi luas. Sumber daya itu kan banyak ya, bisa makanan, air, suhu, pH, dan tempat tinggal kebutuhan spesies tersebut lah. Jadi jawabannya pun yang harus luas, yaitu relung ekologis. Kalau makanan kan enggak, makanan aja enggak. Kalau habitat juga enggak. A, E udah salah. B salah, populasi, karena soalnya ekosistem. Jadi antara C dan D, tapi lebih tepat ke C karena D itu bagian dari C. Apa itu relung ekologis? Relung ekologis intinya adalah bisa 2 poin, peranannya dan keberadaannya atau posisinya. Nah, jadi kalau yang D kan peranan tuh. Iya, jadi dia lebih ke C gitu. Jadi peranan di sini kayak misalnya dia bisa sebagai produsen, konsumen, dia bisa juga sebagai tingkat tropik 1, 2, 3 gitu, tergantung. Jadi karena beda-beda ya, masing-masing punya peranan sendiri gitu loh. Jadi nggak saling makan dan memakan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Bisa dipahami ya, Dek? Soal yang terakhir di video ini, nomor 7. Seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan banyak keringat. Dalam kondisi tersebut, ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan homeostatis, yaitu dengan cara A. Mengurangi produksi urin untuk menjaga pH darah, B. Meningkatkan produksi urin untuk menurunkan suhu tubuh, C. Mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh, D. Meningkatkan produksi urin untuk mengelimir kelebihan garam dalam tubuh, E. Meningkatkan produksi urin agar tubuh dapat menyerap lebih banyak urin. Wow, panjang sekali soalnya deh ya. Oke, di sini langsung saja jawaban yang paling tepat adalah C. Oke. Nah, soal di sini adalah masalah pelari kemudian cuaca panas, otomatis kan keringat. Pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan si urin, jumlah urin? Ya udah, kaitkan aja analoginya dengan kalau misalnya musim dingin. Kalau kita musim dingin kan otomatis kita sering buang air kecil gitu aja ya. Jadi kalau suhu lingkungan panas, otomatis kalau panas otomatis
kita kan tubuh ini kan melakukan adaptasi ya. Adaptasi tubuh itu tujuannya supaya kita tidak kekurangan cairan atau air. Jadi adaptasinya gimana? Yang pertama itu keringat. Kedua, urinnya harus sedikit yang keluar supaya tidak kekurangan cairan gitu. Makanya jawabannya yang tepat itu adalah si C. Bisa dipahami ya Dek ya. Jadi analoginya ke dingin aja. Suhu dingin otomatis kalau dingin kan kita sering buang air seni ya, produksi air seni tinggi. Ini kan panas, lari panas, otomatis urinnya juga sedikit. Ya, dari pilihan ini kan sebenarnya jawabannya bisa A dan C karena BDE itu kan udah menaikkan, berarti bukan itu toh. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah si C. Oke, bisa dipahami ya Dek ya. Nomor 7 ini Abang rasa soal yang paling mudah di antara soal-soal yang tadi sih ya. Mudah banget karena dianalogikan jadinya ke situ menjadi poinnya. Namun kalau kita pelajari berulang-ulang ya semuanya akan menjadi lebih mudah. Oke, yang penting ada niat belajar, semangat, pasti bisa. Oke deh, sampai di sini bisa dipahami. Oke adik-adik, demikian pembahasan soal biologi UM/UGM 2019 untuk video yang kedua kali ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memperhatikan, mudah-mudahan membantu buat kalian. Dan bagi yang suka video saya, silakan like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Thank you. Bye-bye.